diajarkan oleh Allah, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad enggak gampang marah. Ini Nuaiman tadi yang kita ceritakan. Ini orangnya aneh juga ini Nuaiman. Ya, bukan bikin-bikin ceritanya. Boleh baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Banyak cerita tentang sahabat Nuaiman. Dikisahkan bahwa Nuaiman ini pernah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berdagang. Ini Nuaiman orangnya aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sering diberikan hadiah olehnya. Baju yang baru, makanan yang enak, tapi setelah diberikan hadiahnya Rasulullah disuruh bayar sendiri. Dia bilang, "Loh, kamu ini ngasih hadiah tapi kok suruh saya yang bayar?" "Iya ya Rasulullah, saya pengen ngasih cuman enggak punya dananya ya Rasulullah. Enggak punya duit, tapi saya pengen ngasih." Ini Nuaiman ini orang aneh. Rasulullah tidak cepat marah kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau bawa Nuaiman ini ke Syam untuk berdagang di sana." Kata Rasulullah, "Silahkan." Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Nuaiman bersama satu lagi namanya Suwaibit ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibit ibni Harmalah. Ini dua orang. Suwaibit beda orangnya. Orangnya polos banget. Disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia kiri. Kalau Nuaiman beda, disuruh kanan dia ke kiri, disuruh ke kiri dia ke kanan. Ini Nuaiman orang yang aneh, sahabat Nabi. Jadi kalau misalnya sahabat sedang berkumpul dan terlihat Rasulullah SAW sedang murung, sedang sedih, Nuaiman datang, Nuaiman belum berbicara, Rasulullah sudah tertawa. Ngelihat wajahnya aja Rasulullah SAW sudah tertawa. Maka diajaklah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berdagang. Karena Sayyidina Abu Bakar ini banyak uangnya. Senantiasa berdagang dan membawa orang-orang untuk berdagang bersamanya. Nuaiman dan Suwaibit ikut ke Syam. Suwaibit karena dia adalah orang yang polos dan orang yang amanah, diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan. Sebagian lagi disuruh untuk berdagang. Sebagian lagi disuruh untuk memegang barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Nuaiman disuruh apa? Terserah mau ngapain. Ini Nuaiman orang yang beda. Mau ngapain saja kamu terserah, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka sesampainya di Syam, di Damaskus, di Syria, Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar. Suwaibit menjaga makanan. Nuaiman bikin masalah. Nuaiman datang kepada Suwaibit, dia bilang, "Bit, perut udah lapar. Saya sudah kebetulan ini sudah enggak kuat lagi nih. Coba makanannya mana saya mau makan. Saya sudah enggak kuat," kata Suwaibit, "Enggak bisa Nuaiman. Perintah Sayyidina Abu Bakar setelah zuhur kita baru makan. Setelah kafilah semuanya datang berkumpul kita baru makan. Sekarang baru jam 10. Kamu sudah mau makan duluan?" Kata Nuaiman, "Enggak bisa dong. Perut saya sudah lapar. Kalau saya nunggu Abu Bakar mungkin saya sudah mati kelaparan." Kata Suwaibit, "Enggak bisa. Ini polos orangnya. Jaga amanah. Enggak bisa. Pokoknya saya enggak mau memberikan kamu makanan." Kata Nuaiman, "Kamu berani sama saya? Kamu yakin tidak mau memberikan makanan?" "Tolonglah Nuaiman, minta maaf ini Suwaibit. Tolong dong. Jaga. Jangan kamu kotori amanah saya. Tolong." Karena dia takut, dia tahu. Jangankan Suwaibit, jangankan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah aja diajak main sama dia. Maka Suwaibit sudah takut ini. Goyang dia, kasih makanan, dimarahin Sayyidina Abu Bakar, enggak dikasih makanan, ini Nuaiman pasti bikin masalah. Dia bilang, "Tolong Nuaiman, tolong." Kata Nuaiman, "Enggak, kalau kamu enggak memberikan saya makanan, saya akan bikin masalah sama kamu." Dia bilang, "Ya sudah, saya jaga amanah, saya enggak mau kasih makanan sama kamu sampai Abu Bakar datang." "Oh begitu," kata Nuaiman. Iya, Nuaiman pergi, ditinggalkan Suwaibit. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar. Dia cari tempat-tempat penjualan hamba sahaya, budak. Dia tanya, "Ini budak harganya berapa?" "Oh ini harganya 300, yang ini berapa?" "Yang ini 400. Dia pindah lagi ke toko yang lain. "Ini hamba sahaya budak harganya berapa?" 200. "Yang ini berapa?" 300. "Oh mahal-mahal ya?" "Iya," katanya, "memang harganya di sini sekitar begitu." "Saya punya hamba sahaya, harganya cuma 100 dirham. Kamu mau atau tidak?" "Saya punya hamba saya, harganya 100 dirham. Kamu?" "Oh 100 dirham. Mau. Tapi dia punya aib." "Aibnya apa?" "Aibnya kalau kita tangkap dia bilang saya orang merdeka.
Kata Nuaiman. Kalau kita pegang dia akan bilang, wah saya orang merdeka. Saya nggak perlu kata-kata yang mau beli, saya nggak perlu dengan bacotnya, dengan ucapannya, karena saya perlu apa? Kerjaannya. Dia mau ngomong apa terserah, yang penting dia bisa bekerja. Ya sudah, deal. Kata Nuaiman, ayo sini mana uangnya? Dia ambil uangnya, 100 dirham dia kantongi. Uang yang cukup banyak. Kemudian dibawalah oleh Nuaiman kepada Suhaibit. Itu tuh hamba saya yang lagi berdiri. Ditangkap oleh orang-orang ini. Wah, kenapa saya ditangkap? Saya adalah orang yang bebas. Saya bukan budak, saya bukan hamba sahaya. Kata yang nangkap, kami udah tahu ini aib kamu. Maka dibawalah Suhaibit. Nuaiman bilang, tuh kan bikin masalah sama saya sih. Sekarang kamu jadi barang dagangan. Katanya, pergi Suhaibit, dibawa, nangis Suhaibit. Nuaiman sudah belanja, dibelikan baju, dibelikan makanan, dibelikan segala macam. Sayyidina Abu Bakar pulang. Dicari mana Suhaibit, kita pengen makan. Dicari-cari tidak jumpa. Maka melihat ada Nuaiman. Nuaiman, kamu lihat Suhaibit atau tidak? Oh, Suhaibit sudah saya jual wahai Abu Bakar. Berani dia sama Sayyidina Abu Bakar, apa yang berlaku? Soalnya pelit dia, saya minta makan duluan nggak dikasih. Terus di mana kamu jual? Di pasar. Ayo temani saya ke pasar. Ditemenin sama Nuaiman. Sesampainya di pasar, dilihat benar ada Suhaibit. Wahai fulan yang membeli Suhaibit, saya mau beli kamu. Membeli apa? Ini Suhaibit lagi katanya. Boleh, tapi dengan harga 2 kali lipat, 200 dirham. Ya sudah, diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Terlanjur kaya, duitnya banyak Sayyidina Abu Bakar. Diberikan 200 dirham, dibawa lagi Suhaibit. Pulang ke kota Madinah, diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu, kata sahabat. Maka Nabi Muhammad tertawa ketika mendengar cerita yang berlaku tentang Nuaiman dan Suhaibit bin Harmalah. Bahkan perawi mengatakan 1 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari cerita ini dan tertawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak marah. Karena memang sudah bawaannya begitu Nuaiman. Di zaman Sayyidina Uthman saja dia bikin masalah juga. Suatu saat ini Nuaiman dia duduk. Kok ada cerita begini Beb? Memang ada. Loh kok saya nggak pernah dapat? Ya karena kurang piknik aja di dalam bacanya. Ada. Di dalam kitab yang sama. Diceritakan bahwa Nuaiman duduk di depan masjid. Lagi nyantai. Tiba-tiba ada orang buta. Orang tua buta pegang tongkat, bolak-balik kanan kiri depan belakang. Nuaiman sumpek nih ngeliatin orang. Ini sudah tahu saya lagi sumpek, duduk di depan masjid sendirian. Ini ada orang buta bolak-balik bikin sumpek. Dipanggil orang buta, buta kamu kemari. Kata orang buta, kenapa wahai rajul, kenapa wahai fulan? Kamu ini ngapain bolak-balik di depan saya? Sudah tahu saya lagi sumpek, kamu bolak-balik di depan saya. Kata Nuaiman. Oh saya cari kamar kecil dari tadi ini. Saya pengen buang air kecil. Tapi saya tidak tahu di mana tempat buang air kecil. Anak saya sedang pergi dan tidak ada satupun yang menunjukkan kepada saya di mana saya harus buang air kecil. Oh kata Nuaiman, gampang sini saya yang nganter kamu. Dipegang tangannya oleh Nuaiman, dibawa kemana? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Zaman Rasulullah masjid-masjid tidak ada kamar mandi. Dibawa kemana? Dekat daripada mihrab. Dibilang, nah ini tempat buang air kecil. Dia bilang. Kata yang buta, benar ini tempatnya. Iya, ini tempat benar. Pergi Nuaiman, dia buka celananya, dia kencing di situ. Sahabat-sahabat dan tabi'in sedang sholat melihat ada orang yang buka celana di depan dekat minbar. Maka mereka teriak Allahu Akbar. Kemudian mereka maju, siapa ini? Musuh Allah, musuh Rasulullah. Mengotori masjid baginda Rasulullah. Untuk berbicara saja mereka malu, apalagi kencing di masjidnya Rasulullah. Akhirnya semuanya mengejar orang tersebut, ingin dipukul. Ketika ingin dipukul ternyata orang buta. Kata sahabat-sahabat, hei ini masjid Rasulullah. Innalillah, kata si buta. Ini masjid Rasulullah. Iya masjid Rasulullah. Kenapa kamu bisa kencing di sini? Oh tadi ada seseorang Arabi, sepertinya orang Arab pedalaman, mengantarkan saya ke tempat ini dan dia bilang ini adalah tempat buang air kecil katanya. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Nggak ada lagi yang berani kecuali dia. Siapa namanya kata si buta? Nuaiman. Oh Nuaiman, lihat saja Nuaiman. Saya bernadar, tidaklah saya keluar dari kota Madinah kecuali saya akan pukul kepalanya dengan tongkat saya. Keluar
Keluar ini si buta dari masjidnya Rasulullah. Dia cari-cari. Setiap ada orang dia tanya, mana Nuaiman? Di mana rumahnya? Katanya Nuaiman gak pernah punya rumah. Dan kalau dicari susah dia datang sendiri. Kalau dicari dia susah. Kalau dia pengen dia datang sendiri. Dia cari muter-muter ini si buta. Pengen balas dendam. Karena yang dia lakukan adalah dosa yang besar. Kencing di masjid Rasulullah SAW. Tidak banyak terjadi orang yang kencing di masjid Rasulullah kecuali pada zaman Rasulullah. Ada seorang Arabi datang ke masjid Rasulullah, kemudian buang air kecil. Rasulullah ada di situ. Maka sahabat semuanya mengejar. Rasulullah SAW bilang, biarin, selesain dulu kencingnya. Selesain buang air kecilnya. Tuh lihat Rasulullah. Di masjid Rasulullah. Karena ada hikmahnya. Kalau dia kencing sambil jalan, akhirnya masjid semuanya najis. Tapi Rasulullah pintar. Rasulullah katakan, biarkan. Selesai kencing dikasih tahu sama Rasulullah. Wahai sahabat, cara memberitahu begini, ini masjid. Ini bukan tempat buang air kecil, ini adalah tempatnya sholat. Apa kata Arabi? Kenapa masjid nggak ada tandanya? Harusnya dikasih tahu dong. Ini masjid, apa bedanya dengan tempat lain? Ngomel dia. Maka dia bilang apa? Orang Arabi itu bilang, wahai Muhammad, sekarang angkat tangan kamu. Dia angkat tangannya Rasulullah. Kemudian katakan amin wahai Muhammad. Ingat katakan amin. Iya kata Rasulullah. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Kata Arabi ini, ya Allah, sayangilah saya, sayangilah Muhammad karena dia baik sekali, santun di dalam